Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali. Nah, ini ada informasi update teman-teman. Baru saja itu resmi Permenpan RB diterbitkan tentang seleksi P3K guru tahun 2022. Kami yakin teman-teman sudah mendapatkan informasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berusaha untuk mengulasnya kembali. Baiklah teman-teman, kita langsung ke informasinya saja. Nah, untuk link informasi ini teman-teman, untuk Permenpan RB ini nanti akan kami letakkan di deskripsi video ini. Nah, di sini ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini ada 30 halaman teman-teman. Mari kita bahas yang poin pokoknya saja ya. Kalau kita bahas semuanya ini waktunya akan panjang sekali. Kita lihat yang penting-pentingnya saja. Silakan nanti teman-teman bisa membaca dan memahami sendiri gitu ya. Nah, kita pilih yang pokok dulu teman-teman. Di sini ada pasal 2 ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu. Nah, untuk bab 2 nih ya, pasal 4 ini kategori dan persyaratan pelamar. Ini ada 2, pelamar prioritas dan pelamar umum gitu. Nah, untuk pelamar prioritas ini sepertinya yang kemarin itu lulus P1, P2 dan P3 gitu yang diprioritaskan. Kalau pelamar umum ini baru saja yang mau mendaftar gitu ya. Untuk pelamar yang baru mendaftar gitu kemungkinan. Nah, di sini teman-teman untuk pasal 5 ya, untuk pasal 5 kita bahas bersama di sini. 1. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3. Jadi untuk prioritas ini dibagi menjadi 3 kategori teman-teman. Nah, lalu untuk pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas. Ini ada 4 poin ya. Ada 4 poin untuk prioritas yang pertama. 1 atau poin A, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 gitu. Nah, ini untuk tenaga honorer kategori 2 yang lulus passing grade gitu ya. Ini sepertinya ini kesimpulannya. Nah, lalu untuk guru non ASN. Ini untuk guru non ASN ini yang mengabdi di sekolah negeri yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ini juga bisa disimpulkan yang mengabdi di sekolah negeri itu yang lulus P1, P2 dan P3. Ini bahasanya ya. Bahasanya seperti ini. Yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi guru tahun 2021. Sekarang kan tahun 2022 nih. Berarti ini prioritas gitu. Nah, lalu yang C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ini yang lulusan PPG yang mengikuti tahun 2021. Lalu ada poin D, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, untuk guru swasta juga yang memenuhi nilai ambang batas atau yang lulus passing grade di tahun 2021 ini menjadi prioritas nomor 1 ya. Prioritas nomor 1. Nah, lalu untuk pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2 gitu, THK 2. Nah, untuk prioritas yang kedua ini yang THK 2. Nah, lalu untuk pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik.
dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun gitu. Nah, lalu untuk pasal 6 ini lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pelamar yang terdaftar di Dapodik gitu ya. Ini untuk pasal 4 huruf B. Pasal 4 huruf B ya. Nah, yang ini tadi untuk pelamar umum ya. Untuk pelamar umum itu paling tidak itu mengabdi 3 tahun dan terdata di Dapodik ya, terdata di Dapodik. Kemudian pasal 7 ini untuk memenuhi persyaratan ya, atau pelamar yang dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum. Ini warga negara Indonesia, usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, dan seterusnya ya teman-teman. Silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, kita pilih poin yang penting ya. Oke, nah ini tentang panitia seleksi. Oke teman-teman, kita langsung ke pasal 24 nih. Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Jadi nanti ini di SSCASN itu kita harus membuat akun untuk pelamar yang umum gitu. Tapi untuk pelamar yang sudah tahun 2021 ini tinggal login gitu ya. Di sini kan pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan. Jadi tinggal memilih formasinya gitu sesuai dengan pendaftaran pertama. Nah, di sini untuk seleksi pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D terdiri atas 2 tahap. Ini ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi gitu. Ini yang akan diujikan teman-teman ya. Nah, ini untuk seleksi administrasinya gitu. Silakan ini bisa dibaca-baca sendiri ya teman-teman. Ini ada 35 halaman. Silahkan dicari poin-poin yang pentingnya saja. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasi yang perlu kami sampaikan tentang Permen PAN RB terbaru tentang seleksi P3K tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami, serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.